Nini, tadi ada sempat cerita yang menarik ya soal perda yang larangan Muslim masuk kafe. Bisa ceritain 1 atau 2 menit? Ya, jadi itu terjadi di Kapoltabes Banjarmasin ketika akan menyusun kebijakan melarang umat Muslim masuk ke kafe, meskipun pendekatan yang difikirkan oleh Pak Kapoltabes ini, Pak Suharyono, seingat saya namanya, berpikir, loh kalau ada 3.000 orang yang di PHK, ini mengancam keamanan gitu di satu sisi. Awalnya, tapi kemudian dia juga berpikir ini kan hanya mendiskreditkan agama lain akhirnya, seakan-akan agama lain boleh silakan gitu di kafe. Kalau yang Islam tidak dianggap tidak bisa menjaga dirinya gitu, orang yang masuk kafe dianggap sebagai orang yang buruk lah, dicitrakan buruk, stereotipnya ya? Itu. Nah itu, jadi upaya-upaya yang dilakukan kemudian bersinergi, tidak kontroversial, tidak menimbulkan kericuhan, itu menjadi sangat baik. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini, mulai penegak hukum, eksekutif, legislatif, bergandeng dengan masyarakat sipil untuk melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Oke, menarik. Mungkin buat Mbak Maria Ulfa juga sekaligus sebagai kata akhir ya. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk bisa mendorong lahirnya perda-perda yang sensitif gender dan juga pro keadilan buat terutama perempuan? Ya, yang pertama saya kira dari sisi para pengambil kebijakannya dulu. Ada kesadaran bersama tadi kan dari para pengambil kebijakan. Karena kebijakan itu hanya bisa dibuat oleh para pengambil kebijakan yang punya kewenangan. Jadi pemerintah, DPR, ini kan yang punya kewenangan itu. Nah, ini dulu mereka harus sadar betul bahwa seluruh kebijakan yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang ada yang akan dibuat tidak boleh menodai harkat martabat kemanusiaan dan keanekaragaman yang ada di kita. Itu menjadi sangat penting karena kita konteksnya adalah di Indonesia. Lalu yang kedua, tadi Mbak Lulu beberapa kali menyebutkan ada sejumlah perda yang mengatasnamakan syariat Islam, bahwa syariat Islam itu secara substantif sekali lagi adalah tidak boleh bertentangan dengan maqasidus syari'nya. Maqasidus syari' ini kan menjadi acuan. Nah, ketika misalnya yang diatur itu soal jilbab, soal ini, saya kira ini sama sekali itu jauh dari prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan. Jadi misalnya menjaga lingkungan, menjaga kehidupan, hifdzun nafas misalnya, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian hifdzul mal misalnya, menjaga harta benda. Jadi itu sebenarnya prinsip dasar yang harus menjadi rujukan ya. Jadi kebijakan itu setidaknya ini sudah mepet kebijakan itu setidaknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Dan ada pelibatan masyarakat yang berkepentingan langsung dengan kebijakan itu supaya tidak disalahgunakan. Dan pasti tidak diskriminatif ya? Pasti tidak diskriminatif terhadap perempuan. Ya, menarik Mbak Maria, Mbak Nini, terima kasih sekali atas kehadirannya di studio. Ini topik yang sangat penting karena memang setiap hari ini persoalan-persoalan seperti ini terus juga mengemuka dan belum ada penyelesaian ya, yang tuntas seperti yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan kita punya waktu lain kali untuk mendiskusikan lagi. Pemirsa, Anda tentu saja selalu diundang untuk bisa memberikan kritik dan saran, terutama untuk perbaikan acara ini, dan Anda juga tentu saja memiliki peran yang sangat penting untuk mengantisipasi lahirnya perda-perda yang mungkin diskriminatif terhadap perempuan. Kritik dan saran bisa dilayangkan melalui Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter dengan alamat @belajarislam_id. Anda juga selalu bisa melihat program ini yang tayang setiap hari jam 8 hingga 9 malam hanya di MMC Muslim Channel 92. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda dan insya Allah kita akan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati dan melindungi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.